Mengawali permenungan kita pada sore hari ini, pertama-tama saya mengucapkan selamat Provisiat kepada Kevikepan Kedu yang hari ini genap berusia 55 tahun. Jumlah usia yang lumayan banyak, apalagi kalau dikaitkan dibandingkan dengan usia manusia. Kurang lebih sudah separuh lebih ya rata-rata ya. 50. Rata-rata usia manusia berapa? Kalau mengikuti Mazmur itu 70 atau 80 kalau kuat, maka kalau 55 berarti sudah melewati separuh gitu. Sudah luar biasa. Nah, tadi di dalam pengantar tadi sampaikan kepada kita bisa dibilang capaian atau katakanlah dalam bahasa sekarang prestasi dari perjalanan Kevikepan Kedu selama 55 tahun. Dari awal terdiri dari 6 paroki, sekarang menjadi berapa? 11 paroki termasuk kuasi paroki Ngablak. Iya, barusan merayakan 3 tahun ulang tahun kuasi paroki Ngablak. Masih ada stasi 1, stasi mana ini? Ngawen, baru saja juga ditetapkan. Dan masih ada 1 daerah khusus, mana ini? Iya, Borobudur Mendut. Dan kemarin dalam rapat, dalam pertemuan Dewan Imam yang terhenti karena COVID, itu sudah dibicarakan supaya Borobudur Mendut dan Dangean ya. Hah? Liangan, bukan Dangean ya. Kok langsung ketawa ya kalau itu. Ya, Borobudur, Mendut dan Deangan rencana nanti akan kita tetapkan menjadi paroki administratif. Namun tergantung dari ketersediaan romonya nanti. Lalu dari sana jumlah umat kita melimpah. Sekarang ini ada 28.859. Kalau dalam buku itu di belakang ditulis 28.877 ya kan? Ya, kalau tadi pas dalam perjalanan ke sini saya melihat data umat di Eklesia itu jumlahnya ada 28.859 jiwa. Saya harap bukan karena kematian ya atau pindah ya, karena berkurang lumayan banyak. Kemudian dari sekian banyak itu tersebar di 98 wilayah dan di 357 lingkungan yang ada di seluruh Kevikepan kita ini. Ada 11.208 KK yang tersebar di seluruh Kevikepan ini. Tentu saja jumlah ini pasti lebih banyak dibandingkan 55 tahun yang silam. Nah, pertanyaannya, kalau kita bandingkan, kita kaitkan dengan bacaan Injil hari ini, kira-kira capaian yang telah didapatkan oleh Kevikepan ini merupakan hasil panen berapa kali lipat dari awal? Apakah 100 kali lipat sudah? Sudah belum? Belum ya. Kira-kira berapa persennya? Atau berapa kali lipatnya? Susah dihitung ya. Susah dihitung. Kalau di Injil Matius itu ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Sementara di Injil Lukas hanya 1 kali, 100 kali lipat. Tentu pertanyaannya tidak mudah kita jawab. Ini sudah berapa kali lipat dari awal kita memulai Kevikepan ini? Tentu saja ini semua menjadi salah satu berkat atau buah yang melimpah yang Tuhan berikan kepada kita Kevikepan ini dari waktu ke waktu berjalan bersama-sama. Dan ini semua tentu saja akan menjadi buah atau hasil dari perjuangan kita bersama-sama yang melibatkan seluruh umat Katolik di Kevikepan ini dengan segala macam bentuk keterlibatannya. Maka dalam kesempatan ini pantaslah kita bersyukur dan terima kasih karena umat kita senantiasa guyup dan terlibat dari waktu ke waktu hingga sekarang ini.
Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya merenungkan sabda Tuhan hari ini, khususnya bacaan Injil, saya itu bertanya-tanya. Ketika seorang penabur itu menaburkan benih, kok rasa-rasanya tidak seperti pengalaman kita ya? Kebetulan kita diajak untuk memasuki dunia pertanian yang saya rasa cocok sekali dengan dunia kefikepan kita, yang sebagian besar umatnya adalah petani. Lahannya juga lahan pertanian, perkebunan. Namun kalau dilihat apa yang disampaikan Yesus perumpamaan itu rasanya tidak cocok dengan pengalaman saya sebagai seorang anak petani. Ketika kita menaburkan benih padi misalnya, biasanya benih padi kita taburkan di satu tempat yang sudah kita sediakan, ya kan? Di bedeng-bedeng, semuanya tertata, tanahnya juga sudah siap. Kemudian benih itu kita taburkan ke situ, dan hati-hati sehingga tidak ada yang tercecer ke tempat yang lain. Kemudian kita tutup entah dengan jerami atau dengan tanah ditutup secara tipis. Semuanya terlindungi. Meskipun pasti ada satu dua yang kelihatan sehingga nanti tidak bisa bertumbuh. Sementara yang dikatakan oleh Yesus itu lain sama sekali. Kok bisa-bisanya benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan? Itu le nyebarke piye kuwi yo? Kok ono sing jatuh di tanah yang berbatu-batu? Ile milih piye? Atau di semak berduri? Baru kemudian yang lain itu di tanah yang subur. Kok rasa-rasanya penaburnya itu ngawur le menaburkan ya? Apa muwato nyebar wae ya? Nah, mungkin perbedaannya adalah kalau kita, tanah kita sempit, lahan kita terbatas, sehingga kita tata sedemikian rupa sehingga sungguh-sungguh termanfaatkan seoptimal mungkin. Sementara mungkin di zaman Yesus, di daerah Yesus sana, itu tanahnya luas, sehingga ketika menaburkan langsung ambil benih gandum langsung disebarkan, gitu. Sehingga membutuhkan waktu lama karena luasnya itu. Mungkin seperti itu. Nah, saya menggambarkan sesuatu yang menarik di sini nih. Bahwa Anda semua bagaikan orang-orang yang diangkat atau dipilih atau dipanggil untuk terlibat di dalam penaburan benih-benih ini. Dan dalam hal ini ada dua perkara yang kiranya perlu kita cermati bersama-sama, yakni bagaimana kita masing-masing yang menjadi tokoh umat di paroki kita masing-masing itu dilibatkan dalam penaburan benih, tentu saja untuk bisa berbuah baik dalam arti optimal, efisien, efektif, maka mesti mencari lahan yang baik dan menggunakan teknik-teknik yang baik dalam penyebar, dalam menaburkan benih itu. Tidak asal-asalan waton disebar, namun ditoto dengan baik, pelan-pelan, ditata, teratur, sehingga semuanya jatuh di tempat yang semestinya. Nah, kita semua dipanggil untuk menaburkan benih itu, yang tidak lain adalah benih sabda Tuhan atau kerajaan Allah. Kita semua diajak untuk menaburkan itu secara tepat dan secara efisien, dengan cara-cara yang memadai, dengan cara-cara yang bagus, dengan cara-cara yang mengena. Nah, inilah yang tidak mudah di zaman sekarang ini. Maka ini menjadi sangat bagus sekali bagaimana kita mencoba bersama dengan umat untuk mengembangkan talenta, kemampuan untuk mewartakan sabda, mewartakan kerajaan Allah secara tepat guna, tepat sasaran, dan tidak muspro. Ini yang pertama. Maka cara-cara yang tepat untuk pewartaan perlu kita cari, perlu kita temukan di zaman sekarang ini. Tadi di awal dalam pengantar disampaikan bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana kita menggunakan media sosial, kemajuan teknologi, informatik untuk pewartaan di zaman sekarang ini yang memang sangat dibutuhkan. Pengalaman kita selama masa pandemi COVID telah mengajarkan kita pentingnya memanfaatkan kemajuan teknologi ini untuk pewartaan. Maka penting sekali dalam hal ini kita membekali diri dengan berbagai macam kemampuan dalam pewartaan, terutama dengan menggunakan sarana-sarana teknologi ini. Yang kedua adalah ketika benih itu kita taburkan, kita berharap bahwa semuanya bisa bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, dan akhirnya berbuah limpah.
Namun dalam Injil dikatakan oleh Yesus bahwa tidak semuanya bisa bertumbuh dengan baik karena kondisi tanah yang berbeda-beda. Tanah di pinggir jalan pasti tanah yang keras, yang kering, yang tidak memungkinkan benih itu bisa bertumbuh dengan baik. Tanah berbatu pasti juga tanahnya tipis, tidak memungkinkan benih itu bertahan lama, pasti akan cepat kering. Di tanah yang bersemak berduri pasti bisa tumbuh, namun tidak akan bisa subur karena akan rebutan pangan dengan rumput-rumput atau semak berdurinya. Maka peran kita yang kedua adalah sebagai orang-orang yang dipanggil, selain menaburkan benih secara tepat, adalah juga bagaimana kita menggemburkan tanah ini, yang tidak lain adalah menggemburkan lahan, dan lahan itu tidak lain adalah manusia, yakni umat kita. Bagaimana kita membantu supaya umat kita sungguh-sungguh mempunyai lahan yang subur, yang siap untuk menerima sabda Tuhan, menghidupinya dalam keseharian, sehingga akhirnya menghasilkan buah yang berkelimpahan, yakni sukacita yang kemudian dibagikan kepada orang lain. Dalam hal ini bagi saya sangat menarik sekali upaya kita untuk senantiasa mencari orang-orang yang berada dalam kondisi tidak memungkinkan bertumbuh dengan baik, seperti benih yang terjatuh di tanah pinggir jalan, di tanah berbatu. Saya yakin ada begitu banyak umat kita yang mengalami situasi seperti ini. Pengennya beriman secara Katolik, pengennya menghidupi iman dengan baik, namun ternyata mengalami banyak hambatan, banyak kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Entah karena lingkungannya yang tidak mendukung, entah karena tidak mendapatkan sapaan-sapaan dari kita. Maka inilah saatnya kita mencoba untuk bergerak mencari di mana mereka ini, supaya akhirnya mereka mendapatkan perhatian yang cukup dari kita, sehingga akhirnya bagikan tanah yang kemudian didangir, disiangi, dicori banyu, diberi pupuk, sehingga bisa menjadi subur dan membuat mereka subur kembali dan hidup kembali dalam iman. Pengalaman kemarin ketika saya ke Paroki Ngablak untuk penguatan dan hari ulang tahun ketiga, saya memberi tekanan kepada mereka semua untuk memberi perhatian pada daerah-daerah di mana umat berimannya semakin hari semakin sedikit karena berbagai macam alasan meninggalkan gereja, meninggalkan iman. Saya rasa tidak hanya terjadi di sana, di banyak atau di beberapa tempat yang lain seperti itu. Maka kita semua yang dipanggil secara khusus ini mempunyai kewajiban untuk mencari dan memberi perhatian khusus bagi mereka semua. Dengan cara inilah kita bisa membangun kebersamaan sebagaimana diceritakan dalam bacaan yang pertama. Kalau bisa kita membangun paguyuban yang semakin satu dan padu di kefikepan kita ini, maka tugas kita adalah bagaimana membangun kebersamaan dari waktu ke waktu, paguyuban. Dan dalam hal ini saya menekankan, yakni atau cara yang saya rasa bagus untuk tempuh adalah mengembangkan lingkungan-lingkungan yang ada di paroki kita masing-masing. Tadi saya sebutkan bahwa di seluruh kefikepan ini ada 357 lingkungan. Ada lingkungan yang kempel, yang dekat-dekat tempatnya, namun ada yang terpencar karena umatnya sangat sedikit. Nah, bagaimana lingkungan-lingkungan ini sekarang kita kembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi paguyuban-paguyuban yang padu, paguyuban-paguyuban yang sungguh guyup, yang hidup, di mana masing-masing mendapatkan perhatian, masing-masing mendapatkan topangan, dan akhirnya bisa bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Kiranya perjuangan kita sekarang ini adalah perjuangan memperhatikan kelompok-kelompok kecil kita, yakni melalui lingkungan-lingkungan. Maka menghidupkan lingkungan-lingkungan di tiap paroki menjadi salah satu tantangan ke depan yang kiranya menjadi salah satu terobosan yang sangat bagus sekali untuk membangun paguyuban, membangun persekutuan. Dan sekaligus juga dengan cara itu akan menarik semakin banyak orang untuk terlibat di dalam pembangunan jemaat. Maka saudara-saudariku yang terkasih, Anda semua yang berasal dari berbagai macam paroki ini menjadi wakil umat paroki, kiranya mempunyai tanggung jawab bersama-sama untuk membangun paguyuban-paguyuban kecil, khususnya melalui lingkungan-lingkungan kita. Paroki kita, kefikepan kita, keuskupannya akan kuat kalau umat dari tingkat lingkungan itu bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kalau sungguh-sungguh guyup, kuat,
dan sungguh-sungguh bisa memberikan kontribusi dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat. Maka kiranya inilah saatnya kita memaknai ulang tahun ke-55 KVKPAN kita ini dengan membuat gerakan bersama-sama, yakni menghidupkan lingkungan-lingkungan yang ada di paroki-paroki kita. Mudah-mudahan dengan cara ini semakin banyak orang yang tersapa, semakin banyak orang yang akhirnya mendapatkan perhatian, semakin banyak orang yang dilibatkan, sehingga akhirnya gereja kita menjadi semakin hidup dan berkembang. Dalam hal ini juga penting sekali Romo Dodit dalam kesempatan yang lalu menceritakan bagaimana masalah kaderisasi menjadi perjuangan atau tantangan yang sangat konkret di KVKPAN kita ini. Tidak begitu mudah untuk mencari orang-orang yang bisa dilibatkan di dalam Dewan Pastoral Paroki atau bahkan mulai dari tingkat lingkungan. Karena apa? Karena tidak adanya orang-orang yang mempunyai kemampuan. Mau sih mau, namun kadang-kadang karena ada merasa tidak mampu lalu akhirnya mundur. Maka kiranya melalui lingkungan-lingkungan inilah kita membuat kaderisasi untuk regenerasi agar semakin tumbuh berkembang banyak aktivis-aktivis gereja yang nantinya bisa menjadi pionir-pionir atau menjadi tokoh-tokoh di tengah masyarakat. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mohon rahmat Tuhan agar ke depan kita semakin bisa terlibat di dalam karya Tuhan yang menaburkan benih sabda, benih kerajaan Allah dengan mencari cara-cara yang tepat, sehingga apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh efektif, efisien, dan berbuah limpah. Dan sekaligus dengan cara dangir lahan kita, yakni ngopeni umat yang sudah ada dengan sebaik mungkin. Jangan sampai dibiarkan ojo nganti duwe pepatah ilang-ilangan dok siji rapopo. Jangan sampai semua diopeni, digoleki, diselamatkan, coba digateke supaya akhirnya merasa kopen dan betul-betul menjadi bagian dari kebersamaan. Bacaan pertama hari ini yang kita dikutip dari Kisah Para Rasul menggambarkan suatu tekad umat yang sangat bagus sekali dari jemaat pertama. Bagaimana memberi perhatian satu sama lain, yang kekurangan dibantu, yang tidak punya dibantu, sehingga akhirnya bisa hidup bersama dalam kesetaraan dan akhirnya tidak ada kesenjangan satu sama lain. Kalau kita memberi perhatian khusus untuk KVKPAN kita, dari data yang ditampilkan dalam buku bagian belakang, ada 1.627 keluarga yang masih dalam taraf prasejahtera. Ini jumlah yang cukup banyak dibandingkan dengan jumlah umat kita, 28.859. Maka kiranya mereka-mereka ini perlu kita cari, perlu kita bantu, kita tolong supaya mereka mengalami kesejahteraan lahir dan batin. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mewujudkan paguyuban yang sungguh-sungguh kempel lahir dan batin. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar KVKPAN kita dari waktu ke waktu semakin berkembang dengan baik, dan kita semua yang dipercaya oleh Tuhan untuk terlibat secara khusus sungguh-sungguh bisa bekerja dengan baik dan akhirnya memberikan persembahan yang optimal, yakni buah-buah yang sangat indah yang berkenan kepada Tuhan, yang sekarang dilambangkan dengan macam-macam hasil bumi.